Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning class. Morning. How are you today? I'm fine too. Okay, thank you for coming in our class. Hari ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan masih bisa berkumpul untuk belajar bersama-sama. Di pagi ini, Miss Nela ini mengajak kalian membuat keyakinan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah kesepakatan antara siswa dan guru tentang nilai-nilai kebajikan yang akan kita jalankan selama berada di kelas 12 nih ya. Jadi tugasnya di sini kalian akan menuliskan keyakinan apa yang kalian akan laksanakan. Masing-masing sudah diberikan sticky note kan? Akan ditulis satu kalimat positif, kalimat yang kira-kira akan kalian lakukan selama berada di kelas 12 dunia 2 ya, yang akan kalian jalankan ya. Baiklah, saya kira Bapak Ibu Guru sudah siap. Kita langsung saja memulai webinar kita ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang di rekan guru di via Zoom ini. Selamat datang di komunitas belajar SMA Negeri
Jaya, yang dalam hal ini perdana kita akan mengadakan webinar Komunitas Belajar SMA Negeri Karangjaya dengan tema Budaya Positif dan Inovasi Pembelajaran. Baik, sebelumnya saya di sini selaku moderator yang akan memandu kegiatan webinar kita di sini. Ada rangkaian acara yang akan saya bacakan sebelumnya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua itu ada penyampaian sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah yang masih kita tunggu kehadirannya bersama di via Zoom kita ini. Kemudian kita masuk ke acara inti, penyampaian presentasi dari Ibu narasumber kita, dua narasumber kita yang sudah hadir, sudah siap bersama kita di sini. Kemudian ada jawab dan penutup. Sembari menunggu Ibu Kepala Sekolah, saya sapa dulu dari teman-teman rekan-rekan guru di sini. Mungkin tidak hanya dari guru SMA Negeri Karangjaya saja, mungkin ada teman dari luar yang sudah ikut bergabung. Kami ucapkan selamat datang. Baiklah, langsung saja. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah kita ucapkan kehadiratnya. Dalam hal ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di via Zoom ini dalam agenda webinar Komunitas Belajar SMA Negeri Karangjaya yang insya Allah berikan keberkahannya, amin. Salat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di yaumil akhir kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana Bapak Ibu guru? Di sini belum ada konfirmasi. Oh baik, sudah ada Ibu Kepala SMA Negeri Karangjaya. Alhamdulillah, kita langsung saja untuk membuka webinar kita ini dan agar bisa kita mendapatkan arahan yang lebih lanjut dalam agenda webinar ini, kami persilahkan kepada Ibu Hasya, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, untuk memberikan arahan, kata sambutan, serta sekaligus untuk membuka webinar pada sore hari ini. Kepada Ibu, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu barusan azan. Bapak Ibu tadi barusan azan, jadi Ibu stop dulu, belum muncul. Bagaimana ya, Mi ya? Sudah Bu, silakan untuk berikan arahan dan pembukaan sekaligus. Apa pembukaannya ya, Mi? Ya, membuka resmi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hadir di grup webinar Bapak Ibu Guru. Terima kasih untuk Ibu Nela dan Ibu Aulia yang sudah memfasilitasi kita semua di dalam webinar ini, seluruh guru-guru SMA Negeri Karangjaya, untuk mengikuti webinar dari pemateri yang berjudul Budaya Positif dan Inovasi Pembelajaran. Mudah-mudahan dari pemateri yang akan disampaikan akan berguna bagi kita guru-guru SMA Negeri Karangjaya, khususnya diri kita, dan insya Allah nanti akan kita transferkan ke
ke sekolah kita sendiri, itu SMA Negeri Karangjaya. Dan Ibu minta seluruh peserta webinar semangat untuk mengikuti dari awal sampai akhir nanti. Kita ambil yang positifnya, yang berguna untuk kita. Dan Ibu, hal ini sangat memberi motivasi untuk kita semua, untuk guru-guru yang belum menuju seperti Ibu Aulia dan Ibu Nela menjadi guru penggerak ataupun calon guru penggerak. Ibu berdoakan mudah-mudahan seluruh guru SMA Negeri Karangjaya bisa, walaupun nanti belum menjadi guru penggerak atau belum ada arah ke sana, mudah-mudahan Ibu Nela dan Ibu Aulia bisa memfasilitasi atau memberi bimbingan, ya, memberi fasilitasi atau mengimbas ke guru-guru SMA Negeri Karangjaya ilmu yang diperoleh selama proses guru penggerak atau calon guru penggerak. Itu yang Ibu harapkan. Jadi Ibu sangat mendukung, ya, kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu dan bisa menjadikan amal ibadah kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Adalah Bapak Ibu guru dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan bulan ini Ibu buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hasia, selaku Kepala SMA Negeri Karangjaya, yang telah memberikan kata sambutannya dan arahannya sekaligus membuka secara resmi kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, karena saya lihat Bapak Ibu semua, rekan-rekan guru kita ini sudah siap untuk mendengar ilmu yang akan kita dengarkan bersama-sama oleh dua narasumber kita ini. Izinkan saya memperkenalkan yang pertama narasumber kita, Ibu Nela Dahti Pawati, Sarjana Pendidikan, selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Musirawas Utara. Dan yang kedua ada Ibu Siti Aulia, Sarjana Pendidikan Magister Sains, selaku Sahabat Teknologi Sumsel 2023. Baik, kita langsung saja untuk memulai mendengarkan materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Nela. Kepada Ibu Nela kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Amelia atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Agak putus-putus. Iya, betul. Sepertinya masih
kurang karena Ibu Nela masih Iya. mengalami gangguan Halo? mental ya dengar sudah jelas Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hasia karena telah memfasilitasi dan mendukung untuk kegiatan webinar ini. Dan selanjutnya terima kasih kepada rekan-rekan guru yang telah menyediakan waktunya untuk mengikuti webinar. Saya izin coba off cam Bu Ami ya. ya Bu. Halo, Halo ya dengar Bu. apakah suaranya terdengar jelas Ibu Ami? Sudah jelas Halo, halo sudah jelas mungkin ke Ibu Aulia dulu Bu Ami. Ya, jelas. Jelas. sudah jelas Bu suaranya. Halo. Oke, Iya, izin off cam Bapak Ibu karena sinyal sedang tidak stabil. Saya sudah tampil di layar Bapak Ibu. Sudah tampil Ya. Baiklah. Oke. PPT sudah tampil? PPT. sudah tampil Sudah. PPT sudah tampil Ibu Ami? ya sudah jelas tampil Oke. Baiklah, saya akan menjelaskan pada kesempatan ini judul SMA Karangjaya oleh Nela Dahti Pawati SP. Perkenalkan Akademisi Rawas Utara tahun 2023 kelas 32 angkatan 9 dengan fasilitator Ibu Handayani SPD dan Bapak Angga Saputra sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan sore ini saya akan berbagi praktik baik dan ilmu yang saya peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak di Kabupaten Musirawas Utara, khususnya modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya ada sedikit pantun. Jalan-jalan ke Muratara, jangan lupa mampir ke Karangjaya. Selamat datang Bapak Ibu peserta, mari belajar bersama di Kombel Guru SMA Karangjaya. Masih semangat Bapak Ibu? semangat sekali Di layar Bapak Ibu ada gambar, ada karikatur, terlihat sudah terlihat. Ya, ada kondisi di mana dua kondisi. Satu gurunya sedang mengajarkan membaca bagi anak-anaknya dan komentar beberapa siswanya yang mengatakan, waduh gurunya kok killer gini, bisa mati kita nih, saya kalau belajarnya seperti ini. Pak, jangan galak-galak dong, atau wah capek kalau gurunya galak. Nah, di foto yang kedua adalah di mana suasana kelas gurunya jenuh, siswanya bosan. Nah, kedua kondisi ini sering mungkin bukan cuma Bapak Ibu, saya sendiri mungkin pernah menghadapinya karena mungkin kejenuhan metode-metode yang kita gunakan dalam mengajar. Nah, selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya mendapat banyak sekali materi menarik yang mungkin bisa kita implementasikan nantinya di lingkungan SMA Karangjaya.
Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma dapat diartikan sebagai perubahan pola pikir terhadap proses pembelajaran. Di kurikulum Merdeka adalah paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Paradigma ini menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Seperti kita ketahui, kurikulum sudah berubah menjadi kurikulum Merdeka. Adanya pergeseran perubahan paradigma ini, mau tidak mau kita sebagai guru harus mengikuti perubahan yang diarahkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah nilai budaya positif. Di sini saya akan membagikan tentang tujuan, pengertian, tujuan, dan manfaat dari budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Maka dari itu, kuncinya adalah bagaimana kehebatan guru sebagai penuntun siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid. Guru hanya mengontrol dan menuntun mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat yang mereka miliki. Nah, budaya positif ini dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat positif, berpikiran positif, berhati positif, dan bersikap positif. Tujuan penerapan budaya positif di sekolah adalah 1. Menumbuhkan murid-murid menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama. 2. Menumbuhkan murid menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal. Artinya motivasi itu sudah tumbuh dari dalam diri mereka sendiri, bukan lagi karena dorongan atau motivasi eksternal. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Dan terakhir, menciptakan warga sekolah dapat secara bersama-sama menerapkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, apa saja yang ada atau yang bisa diterapkan di dalam budaya positif? Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak-anak berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Contohnya misalnya saling menghormati, toleransi, keberanian, dan nilai-nilai kebajikan lainnya. Disiplin positif menitik beratkan ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Maka disinilah diperlukan peran Bapak Ibu Guru dalam menumbuhkan disiplin positif bagi peserta didik. Masih mendengarkan Bapak Ibu? Baik, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Setiap anak memiliki motivasi dalam bertindak. Nah, dari yang saya pelajari, ada 3 motivasi perilaku manusia dalam bertindak. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Kenapa anak melakukan sesuatu? Karena mereka menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dan ini merupakan motivasi eksternal yang berasal dari luar dirinya. Seringkali kita menemukan ada beberapa anak yang kita hukum, dia mengikuti aturan, misalnya tidak rapi dalam berpakaian, namun setelah tidak kita hukum, dia kembali ke asalnya, kembali tidak berpakaian rapi. Nah, ini adalah titik terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak cenderung bertindak untuk mendapatkan imbalan, hadiah, pengakuan.
Ini adalah satu tingkat di atas motivasi pertama. Namun ternyata Bapak Ibu, setelah saya mempelajari di modul guru penggerak, ternyata imbalan hadiah motivasi ini tidak berdampak jangka panjang, tidak baik bagi anak. Kenapa? Karena jika anak tidak lagi mendapat hadiah atau motivasi eksternalnya tidak lagi kita kasih hadiah, imbalan, pengakuan, maka si anak cenderung kembali ke titik asalnya lagi. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena mengharapkan imbalan atau penghargaan. Nah, untuk yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang diyakini dan hargai adalah motivasi internal. Artinya seorang anak melakukan suatu tindakan karena memang mereka meyakini nilai itu adalah nilai yang benar dan harus dilaksanakan sesuai dengan motivasi yang berasal dari dalam diri mereka. Nah, tugas kita Bapak Ibu bagaimana menuntun anak didik kita agar motivasi yang ketiga ini tumbuh dan bisa dikembangkan pada diri anak didik kita. Sehingga ketika mereka melakukan tindakan, mereka akan berpikir panjang dan bertanggung jawab atas pilihan tindakan mereka. Selanjutnya, nilai budaya positif yang akan kita pelajari adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1, kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu survival, jadi seperti makan, minum, dan kebutuhan utama lainnya. Ini pasti ada adalah dasar bagi semua orang untuk bertindak. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Pada diri setiap peserta didik pastinya membutuhkan cinta dan kasih sayang. Kita juga bisa lihat anak yang memiliki atau mendapat kasih sayang lengkap dari kedua orang tuanya cenderung fokus dan lebih semangat dalam belajarnya. Dan ketiga adalah kebebasan, freedom. Jadi setiap diri anak itu ada sisi kebebasan. Mereka ingin bebas bergerak, bebas beraktivitas. Dan keempat adalah kesenangan atau fun. Nah, ini adalah hal yang dimiliki setiap anak. Usia anak pasti mereka ingin bersenang-senang, ingin melakukan kegiatan yang mereka anggap senang. Dan terakhir adalah kekuasaan atau power. Mereka menginginkan pengakuan, baik pengakuan dari gurunya maupun pengakuan dari temannya. Nah, di sini kelima kebutuhan dasar manusia ini sering dilakukan atau didapatkan oleh seorang anak dalam bertindak, dalam melakukan keputusan yang mereka lakukan. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Dalam modul 1.4 guru penggerak, ada 5 posisi kontrol guru dalam melakukan tindakan. Yang pertama adalah penghukum. Jadi sebagai penghukum biasanya ini adalah posisi yang terendah. Yang pertama adalah menggunakan hukuman fisik maupun verbal untuk menghukum atau menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi peserta didiknya. Yang selanjutnya, efek dari penghukum ini adalah tidak baik bagi si korban karena anak cenderung merasa bersalah dan tidak bisa mengambil keputusan atas dirinya sendiri. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Sering menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di sini misalnya guru sering membuat anak merasa bersalah, sehingga si anak merasa minder, merasa dirinya selalu salah, dan merasa tidak pernah melakukan hal yang benar. Yang ketiga adalah teman. Nah, di sini guru sering menempatkan dirinya sebagai teman, berupaya mengontrol murid melalui persuasi, menganggap dirinya teman. Namun posisi yang ketiga ini cenderung dapat berakibat tidak baik juga, karena bisa antara guru dan murid tidak ada batasan, sehingga
anak-anak cenderung bersikap tidak hormat kepada gurunya. Nah, posisi kontrol guru yang baik adalah yang keempat dan kelima. Apa itu yang keempat? Adalah sebagai pemantau. Di sini, di sini, sebagai pemantau, seorang guru mengawasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi, jika anak ada masalah atau kesalahan, kita menunjukkan peraturan yang telah disepakati dan konsekuensi yang harus dilakukan si anak atas kesalahan yang dia lakukan. Dan terakhir adalah manajer. Manajer ini adalah posisi tertinggi dari posisi kontrol guru. Di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita sebagai guru saat berposisi sebagai manajer mengajak anak berdiskusi atas masalahnya, mencoba menggali lebih dalam permasalahan yang dihadapinya, dan selanjutnya adalah menggali apa tanggung jawab atau penyelesaian yang diinginkan oleh si anak, sehingga si anak bisa bertanggung jawab atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, posisi manajer ini Bapak Ibu adalah posisi yang terbaik, seharusnya harus bisa kita jalankan sebagai seorang guru, dan tentunya membutuhkan proses bertahap, tidak bisa dalam 1, 2, 3 minggu, dan membutuhkan pengalaman untuk mencapai posisi kontrol guru sebagai manajer. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan bentuk kesepakatan antara guru dan siswa yang berisikan kalimat-kalimat positif tentang nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas berisi pernyataan universal yang mudah dipahami dan diingat serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Guru berperan sebagai among, sebagai penuntun dalam menuntun murid membentuk keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas itu beda dengan peraturan Bapak Ibu. Kalau peraturan lebih bersifat mengikat dan terikat, sedangkan keyakinan kelas ini adalah timbul dari keinginan si anak, sehingga motivasi untuk melakukan dan bertanggung jawab lebih besar dibandingkan peraturan kelas. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pengertian ini dijabarkan oleh Gosen pada modul 1.4 budaya positif. Bagaimana langkah dalam segitiga restitusi itu ada 3, menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Pada tahapan pertama, menstabilkan identitas, teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, bertujuan untuk membentuk anak mengubah dirinya dari yang sering salah jadi sukses. Yang kedua, validasi tindakan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan, bertujuan untuk memahami niat di balik tindakan buruk. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Setelah anak merasa sukses dan tindakannya diakui, kita bisa bertanya apa yang dia percaya dan ingin jadi apa. Kuncinya tanpa menghakimi. Nah, berikut praktik baik budaya positif dari modul 1.4 di program Guru Penggerak yang telah saya laksanakan di SMA Karangjaya. Silahkan Bapak Ibu menonton video berikut ini. Dengan segitiga restitusi. Kasus 1. Ayu merupakan siswa di kelas 10 3 SMA Karangjaya.
Ayu adalah anak yang rajin berprestasi dan aktif di sekolah. Namun, Ayu sudah tidak hadir 3 hari ke sekolah. Tugas-tugasnya pun belum selesai. Teman satu kelasnya tidak ada yang tahu tentang kabar Ayu. Sebagai wali kelasnya, Bu Nela menggunakan langkah segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Ayu. Terima kasih Ayu sudah hadir di sesi konseling ini. Untuk dengar Ayu tidak masuk selama 3 hari tanpa memberi kabar ke sekolah, dan tampak punya alasan kan kenapa akan melakukan itu. Ya Bu, saya mohon maaf, saya tidak hadir selama 3 hari karena ibu saya sedang sakit, sehingga saya lupa memberi kabar kepada ibu. Ya tidak apa-apa, ibu maafkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan ibu harap kamu tahu kan akan kesalahan kami. Ya Bu, saya mohon maaf, saya berjanji akan memberikan kabar ke ibu jika berhalangan hadir ke sekolah walaupun saya ada urusan keluarga. Seharusnya saya tetap kewajiban saya di sekolah ini. Betul sekali, kewajiban utama Ayu sebagai pelajar, keyakinan kelas kita. Ya Bu, masih ingat keyakinan kelas kita untuk satu kadar tidak hadir di sesi konseling ini, kelas sudah masuk lagi. Mengerjakan betul-betul. Oh iya, gimana kabar ibunya Ayu? Apakah sudah ada? Baik Bu. Jadi Bapak Ibu, di sini adalah praktik segitiga restitusi yang saya laksanakan. Kebetulan siswa saya bernama Ayu. Ayu ini berapa hari sudah tidak hadir ke sekolah. Saya mencoba mempraktikkan menggunakan langkah segitiga restitusi, yaitu memvalidasi tindakan Ayu, tentang validasi mengapa dia setelah validasi adalah menanyakan identitasnya, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan tentang keyakinan Ayu terapkan di kelasnya. Berikut segitiga restitusi. Perkenalkan, nama saya Iman. Saya di sini terima kasih kepada Ibu Nela sudah diskusi untuk menemukan solusi atas masalah hadir di sekolah ini. Permasalahan Ayu terselesaikan dengan baik ketika Ayu diajak menerapkan 3 langkah segitiga restitusi. Dan alhamdulillah Ayu sudah hadir ke sekolah, dan jika tidak hadir dia memberi kabar baik secara telepon maupun mengirim surat ke sekolah. Selanjutnya adalah praktik baik pembentukan keyakinan kelas. Kemarin saya mencoba mempraktikkan pembentukan keyakinan kelas ini di kelas 12 MIA 2, di mana anak-anak diajak berdiskusi tentang keyakinan kelas yang mereka inginkan dan tentunya harus mereka laksanakan selama berada di lingkungan SMA Karangjaya. Beberapa siswa menuliskan keyakinan kelas seperti mari istirahat, mari makan bekal saat istirahat, ayo berpakaian rapi, fokus saat mengerjakan tugas, dan disiplin terhadap waktu. Dan kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini mereka jalankan berdasarkan kesepakatan atau keinginan yang telah mereka tuliskan di papan atau di sticky note-nya. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengaktifkan komunitas praktisi yang ada di portal Merdeka Mengajar atau di platform Merdeka Mengajar. Ya. Nah,
komunitas belajar ini yang ada di PMM, sehingga membutuhkan waktu untuk aksi nyata dan validasinya. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu jika komunitas belajar yang sudah diakui, diterima di PMM oleh tim penilai ini kita aktifkan terus, jangan hanya terhenti di webinar satu kali ini saja. Saya harapkan Bapak Ibu bergantian mungkin ke depannya, bukan hanya saya atau Ibu Aulia saja yang berbagi pengalaman dan berbagi praktik baik, tapi juga mungkin bergantian Bapak Ibu selanjutnya bisa sebagai narasumber dalam webinar selanjutnya atau pelatihan selanjutnya. Nah, di komunitas belajar SMA Karangjaya ini ada 3 penggerak sebenarnya Bapak Ibu yang diperlukan, namun baru tervalidasi 2 orang. Jadi masih butuh 1 orang lagi yang berminat. Mungkin Bapak Ibu jika sudah menyelesaikan pelatihan di platform Merdeka Mengajar dan aksi nyatanya sudah divalidasi oleh tim PMM, maka jika Bapak Ibu berminat silahkan menghubungi saya atau Ibu Aulia untuk menambahkan sebagai penggerak komunitas. Dan saya berharap semoga kedepannya kita sama-sama bisa memajukan komunitas ini sehingga saling berbagi praktik baik maupun pengalaman. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan langsung unmute saja, buka mic-nya, ya, langsung bicara. Terima kasih. Izin bertanya, Ibu Nela. Ya. Kami dulu. Ya, Ibu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dari paparan Ibu Nela tadi, bahwa ternyata kita ini sebagai guru ada posisinya ya, sebagai penghukum, nah yang terakhir itu sebagai manajer, itu yang paling baik. Nah, itu bagaimana caranya kita sebagai guru ini bisa menjadi sebagai manajer? Menurut Ibu Nela itu bagaimana sih cara yang paling mudah untuk bisa menjadi guru yang berposisi sebagai manajer? Kemudian pertanyaan kedua, saya baru tadi lihat absen di kelas saya, ada anak perempuan ternyata sudah 6 hari ya tidak masuk sekolah. Memang seminggu masuk, sehingga totalnya di bulan ini ada 6 hari. Baru saya cek tadi, keterangannya alfa sakit. Nah, kalau kita menggunakan segitiga restitusi tadi, langkah pertama bagaimana caranya? Langkah pertama apa yang harus saya lakukan kalau menerapkan segitiga tadi? Itu saja Ibu Nela, Ibu Ami. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Mungkin langsung kepada Ibu Nela atau kita ya, Atau menunggu pertanyaan lain, Bu Ami? bagaimana teman-teman guru? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, mungkin kepada Ibu Nela bisa untuk memberi jawaban dari pertanyaan ya tadi. Baik, terima kasih Ibu Ami. Terima kasih Ibu Nia atas pertanyaannya. Izin menjawab. Yang pertama, bagaimana cara menjadi posisi kontrol manager? Benar Ibu Nia, pertanyaan seperti itu. Baik, untuk menjadi posisi kontrol manager tentunya diperlukan posisibilitas yang
bukan instan, yang tidak hanya sehari 2 hari, dan tentunya perlu latihan. Kita sebagai guru tentunya harus terus berlatih dalam menerapkan posisi manajer ini sampai nanti sudah berada di titik stabil dalam menerapkannya di lingkungan sekolah. Mungkin dimulai dari tahap manajer itu adalah ada di posisi manajer, ibunya. Misalnya kita mengajak anak berdiskusi, terus mencoba menanyakan ke mereka penyelesaian dari masalahnya itu secara bersama-sama, dan memantau dan melihat, mengawasi dari hasil tindakan anak tersebut, apakah sudah baik ataukah masih perlu ditindaklanjuti. Jadi posisinya sebagai manajer, tentunya bagaimana menciptakannya harus berlatih terus-menerus, dipraktekkan terus-menerus. Mungkin dengan siswa yang satu bisa dalam waktu cepat bisa kita terapkan, tapi di siswa lain berbeda. Jadi tidak harus selalu di posisi manajer sebenarnya Ibu Nia, tapi diusahakan si siswanya juga. Jika memang posisi manajer itu tidak bisa mengatasi masalahnya, kita bisa turun ke tingkat di bawahnya. Dan jika memang merasa posisi manajer sudah pas, bisa diposisikan secara berkesinambungan. Untuk pertanyaan nomor 2, kasus anak Ibu Nia tadi 6 hari tidak hadir ke sekolah. Nah, bagaimana langkah segitiga restitusi mengatasi permasalahan yang dihadapi anak Ibu Nia? Yang pertama adalah langkah awalnya yaitu validasi tindakan salah. Validasi, mengakui tindakan yang salah yang dilakukan si anak. Jadi biasanya kan kita menyalahkan. Ketika anak berbuat salah itu biasanya kita menyalahkan anak, sehingga anak merasa dirinya minder, memang salah dan memiliki kesalahan, sehingga mereka merasa terpojokkan. Nah, di modul guru penggerak ini saya belajar bahwa seharusnya kita mengakui tindakan salah yang mereka lakukan itu. Misalnya dengan bertanya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kepada si anak, kenapa dia sampai 6 hari tidak hadir ke sekolah, ada alasan, apa alasannya itu. Nah, jadi di sini kita tidak menjudge atau menyalahkan alasan yang dia lakukan. Jadi kita bertanya sehingga anak bisa terbuka tentang alasan atau permasalahan, tapi sehingga dia tidak hadir selama 6 hari. Selanjutnya baru bisa menstabilkan identitasnya. Dan langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Demikian jawaban dari saya, Ibu Nia. Ada yang perlu ditanyakan lagi atau kurang jelas? Baik, terima kasih Ibu Nia. Kembali ke Ibu Ami. Oke, baiklah, terima kasih pada Ibu Nia yang telah bertanya tadi. Bagaimana rekan-rekan guru? Mungkin yang sudah dari tadi raise hand, Pak Pit, Ibu Ponira, Pak Ibu Marsida, Pak Pit, Pak Ibu Nika, yang ada sudah raise hand. Pak Ponira. Pak Pit, kameranya muter-muter. Ini ibunya ini baru saja raise hand. Bagaimana? Baru? Mengenai materi yang disampaikan tadi, mungkin banyak permasalahan kita sebagai guru ataupun wali kelas ya. Halo, yang bisa dinasihatkan. Bapak Ibu, kita tidak bisa bertanya secara langsung, boleh dari kolom chat. Iya, boleh di chat. Silakan.
Bagaimana Bapak? Ya, saya juga ingin mengajak Bapak Ibu rekan guru tentang seleksi guru penggerak angkatan 11 ini. Mari Bapak Ibu bergabung dan guru Suaranya Bu. penggerak. Silahkan bagi yang berminat untuk mengikuti seleksinya. Saya dengan senang hati akan membantu rekan-rekan untuk menyeleksi guru penggerak. Banyak sekali materi yang kita bisa terapkan tentunya untuk pembelajaran kita belajar lebih baik lagi. Ada pertanyaan lagi Di kolom chat dari Bu Neni Erisa, saya bacakan pertanyaannya. Bagaimana di perubahan? kolom. Halo Ibu Ami, Ya, apakah ada di- terdengar jelas Ibu Ami? jelas Halo? Bu, jelas. Iya, di kolom. Ya, saya bacakan ya Bu, pertanyaannya dari Bu Neni. Bagaimana perubahan yang Ibu rasakan setelah menerapkan nilai budaya positif di sekolah? Ini bisa langsung dijawab, Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Neni atas pertanyaannya. Bagaimana perubahan yang Ibu rasakan setelah menerapkan nilai budaya positif di sekolah? Yang pertama saya rasakan merasa lebih senang dalam mengajar. Tentunya selama ini mungkin saya pribadi mengakui sering menerapkan posisi kontrol penghukum atau pembuat rasa bersalah kepada anak-anak. Tentunya ada rasa bersalah ya Bapak Ibu dalam diri saya sendiri ketika melihat anak didik merasa sedih atas tindakan yang kita lakukan. Tentunya selama ini saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu sudah benar, pengajaran yang saya berikan itu sudah benar. Namun setelah mengikuti program guru penggerak ini, ternyata apa yang saya lakukan itu belum menjadi hal yang terbaik bagi anak-anak. Mau jadi apa sih? Mau jadi guru seperti apa yang ingin diingat oleh anak-anak didik sebenarnya, yang kedepannya akan mereka bagi saya sendiri dalam pengajaran, dalam mengajarkan kepada peserta didik, sehingga saya merasa mengajar lebih senang sekarang, lebih nyaman dan lebih dekat masing-masing, dan dengan penerapan nilai budaya positif ini. Demikian yang bisa saya jawab. Ibu Neni, apakah sudah jelas? Bagaimana Bu Neni? Sudah jelas? Silakan Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Ya, sudah sangat jelas kata Ibu Neni tadi. Masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau pengalaman dalam menyelesaikan masalah siswa? Mungkin sudah jelas ya Ibu Ami ya.
Ya, mungkin dicukup. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Sudah mau. Itu tadi penyampaian materi dari Ibu Nela. Terima kasih, kita apresiasi kepada beliau berbagi materi ataupun pengalaman praktik baik tadi dalam menerapkan segitiga restitusi permasalahan. Langsung saja karena mengingat waktu, kita ke narasumber yang kedua. Izin kami jawab ini. Ya, mungkin mengingat waktu juga Bu Ami. Karena mengingat waktu sudah sangat sore. Itu di kolom chat atau di grup WA sudah ada presensi, boleh diisi Bapak Ibu guna untuk membuat sertifikat webinar ini. Jika tidak ada, mungkin rekan-rekan guru sebelum kita tutup bisa dimohon on cam dulu, kita dokumentasi untuk yang terakhir. Sudah? Smile, senyum. Buncis. Oke. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih pada tadi sebelumnya Ibu Kepala Sekolah yang telah membuka webinar kita. Selanjutnya juga kita apresiasi dan terima kasih kepada kedua narasumber hebat kita yang telah berbagi materinya yang bisa memotivasi kita ke depannya. Dan tadi disebutkan juga kita guru-guru sekalian bisa berkesempatan untuk mengikuti jejak teman-teman kita ini dalam menjadi, mungkin bisa berbagi ilmu juga di kemudian harinya. Dan juga dari materi tadi kita harapkan sama-sama bisa kita terapkan secara realitanya sebagai guru ataupun sebagai wali kelas untuk bisa menerapkan menyelesaikan masalah-masalah di lingkungan kita masing-masing. Dan juga bisa memotivasi kita untuk terus berkembang karena sekarang eranya sudah digital. Mau tidak mau kita harus mengikuti zaman karena tadi peserta didik kita juga sudah berbeda generasinya yang sekarang ini tidak lepas dari HP ya atau gadget. Jadi pembelajaran itu sekarang itu sudah sangat canggih. Mungkin itu bagaimana Bapak Ibu? Kita cukupkan ya dalam sore hari ini. Sebelumnya mungkin ada kalimat yang ingin disampaikan oleh narasumber kita ke penutup pesannya. Mungkin saya ada kata-kata terakhir ya. Bapak dan Ibu selalu belajar, intinya ya, selalu belajar dan mengikuti apa inovasi pembelajaran yang ada pada zamannya. Seperti itu, pada zaman kita sekarang itu kita harus dituntut belajar sepanjang hayat. Terima kasih Bu Ami. Terima kasih Ibu Siti Aulia. Ada lagi?
Jika tidak ada Ya, dari dari Bu Saya. Nela, saya Ibu Ami izin menambahkan sedikit. Mari Bapak Ibu berkolaborasi dan mengembangkan kompetensi diri masing-masing dan mengaktifkan komunitas praktisi SMA Karangjaya yang ada di PMM. Semangat terus untuk mengembangkan dan dalam berkarya dan juga dalam mengajar. Terima kasih. baik, terima kasih. Semoga kedepannya ini menjadi yang pertama ya, bukan yang terakhir dalam pertemuan webinar kita, karena sangat semangat sekali bisa bersama Bapak Ibu rekan guru dalam kegiatan komunitas belajar SMA Negeri Karangjaya. Kita aktifkan terus. Semoga ke depan juga ada narasumber yang akan berbagi ilmunya. Baik, karena tadi diawali oleh Ibu Nela pantun, saya juga ingin menyampaikan pantun. Sore-sore melihat petani membajak sawah di tanah Ibu Karsi. Saya tutup webinar kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, saya sebagai moderator, apabila ada salah kata ataupun yang lainnya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita cukupkan webinar ini. Alhamdulillah. Alamin. Amin.